dinamika kaum muda itu kan dinamika sepak bola. Masuk bagian dari konglomerasinya Jawa Pos, membesarkan Arema. Jadi ruwetnya tidak terbongkar ke publik dan belum ada media sosial. Mungkin Surabaya kalah dengan kami, Mas, kesiapan stadion. Bagaimana tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia itu serba amburadul. Saudara-saudara, kawan seperjuangan, bukan rahasia, ternyata sepak bola tidak cuma di lapangan aja. Ini era industri, urusannya melebar. Jadi sport science, ekonomi bisnis, sosial budaya, legal hukum dan politik, keamanan dan kemalingan, broker jual beli gimmick. Sepak bola kita penuh dinamika. Di ujung video ini ada tantangan dari Mas Fajar yang membuat saya berkaca-kaca. Ampun Mas. Jadi ingat kata Bos Pres tentang sustainability. Memandang keberhasilan dari kacamata equity. Nggak salah, tapi seperti koin yang punya dua sisi. Masih ada histori, karakter, dan mentality. Kahakika Channel, Kamera. Terima kasih. The one and only Fajar Junaidi. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman ya, apalagi kayak di Jogja ini kan menarik, banyak artefak PSSI berdiri di sini. Tapi kan ini contoh sederhana Mas. Saya pernah nulis di mana saya lupa, di Fandom kalau nggak salah. Harusnya pendidikan sejarah itu tidak hanya sejarah yang besar-besar, tapi sejarah lokal. Sejarah itu tidak hanya sejarah berkaitan tentang politik dan sosial, tetapi ada hal lain, sejarah tentang sepak bola, yang itu juga pasti akan berkelindan dengan perjuangan bangsa dan sebagainya. Ya kan, Mas? Nah, itu yang sering tidak muncul kan, Mas? Saya membayangkan pelajaran olahraga bagi anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah terintegrasi. Jadi, pelajaran olahraga ada unsur sejarahnya di masing-masing kota ya. Jadi, saya berharap kemudian awalnya bilang, kemajuan suatu komunitas, umat, bangsa itu kan diawali dengan pendidikan, salah satunya melalui literasi. Jadi anak muda, anak-anak itu datang ke stadion bukan karena nonton, bukan karena apa ya? Ya karena sudah punya basis yang kuat gitu loh. Oh, aku pengen nonton klub ini, klub A. Karena udah tahu, oh klubku ini pernah punya jasa seperti ini loh buat bangsa ini, pernah nyumbangkan pemain ke timnas ini loh, gitu. Nah itu kan tidak muncul dalam pelajaran sejarah lokal, Mas. Tapi kalau nanti kita usul, mungkin pengambil kebijakan ngomong, ya ini kan isu sepele dan sebagainya, padahal kan tidak. Dinamika kaum muda itu kan dinamika sepak bola. Gitu. Gitu, Mas. Kenapa sampai tertarik ke sepak bola, Mas? Ya karena faktanya kerumunan di Indonesia itu kan kerumunan sepak bola yang paling besar. Enggak, yang membuat sampai tertariknya itu. Kan banyak ya, Mas, bisa sampai sikapi. Gini, karena sebagai dosen, ya karena saya kan harus nulis, harus riset ya, kewajiban sebagai dosen. Saya lihat belum banyak waktu itu di tahun 2008, 2009 saya mulai nulis ya, awalnya nulis artikel pede-pede aja tentang bola gitu. Dosen yang nulis tentang sepak bola gitu. Meskipun ada, tapi belum banyak. Ada, tapi belum banyak gitu. Dan literasi supporter kan belum sedahsyat sekarang toh, Mas. Saya waktu itu mulai ngawal nulis di koran-koran lokal dan sebagainya. Ya saya ngambil angle yang beda gitu. Kalau biasanya orang nulis tentang hasil pertandingan, ya nulis tentang kultur supporter dan sebagainya. Saya mulai dari hal yang sederhana seperti itu. Ya termasuk dulu yang kalau di Jogja yang ngajak saya nonton pertama termasuk si Hermawan gitu, nonton PSS, nonton PSIM, ditonton semua, Mas. Nonton Persiba. Klub Liga 3 aja tak tonton, Mas. Kebetulan kampusku punya klub Liga 3, Mas. Jadi kalau ngomong Jogja ini kota yang mungkin paling menarik di Indonesia dalam konteks perliga 3-an. Di Jogja itu ada klub Liga 3 yang basisnya kampus. Oke. Kampus? Yang itu mungkin kampus, bener. Berbasis kampus, Mas. Maksudnya gimana nih? Jadi klub itu dimiliki kampus. Oke. Main di Liga 3. Oke. Nah, satu itu punyanya UNY. FC UNY, Universitas Negeri Jogja, yang lapangannya berapa kali dipakai oleh timnas untuk latihan, training TC, termasuk Persebaya kan 2 kali kalau nggak salah ya udah pakai di sana. Terus sebelum pramusim ini kan juga pakai sana UNY kan stadionnya bagus ya. Yang kedua itu UAD, Universitas Ahmad Dahlan.
Wadi itu dia punya klub Liga 3 juga. Namanya Wadi FC. Terus kampus saya UMY itu punya klub juga namanya PS. Ketiga-tiganya main di Liga 3. Liga 3, betul. Berarti total ada berapa klub di Liga 3 Jogja itu nggak banyak, Mas. Saya lupa ya. Terakhir itu mungkin cuma 12 kok. Satu grupnya cuma 6. Karena kotanya kan kecil. Nah, tapi yang menarik adalah ada 3 klub. Berarti misalnya kalau 12 ya, sorry jumlah pastinya lupa ya. Anggap aja 12. 3. Berarti kan itu 1/4, 25% kan berbasis kampus. Nah, klub-klub Liga 3 ini kan, kalau di Jogja itu kan, yang saya sebut tadi, Mas, 3 ini, kan arahnya bukan prestasi sebenarnya. Meskipun prestasi tetap banyak kejar ya, tapi kan pembinaan. Nah, aku membayangkan sebenarnya di kota-kota lain, itu kalau pengen Liga 3-nya jalan, berbasis kampus. Mahasiswanya akan punya jam terbang lebih banyak. UKM sepak bolanya gitu loh, Mas. Nah, yang menarik, klub kampus itu mungkin lebih kaya dari klub, Mas. Misalnya kampusku ya, di UMY, atau di UNY Negeri Jogja atau Muhammadiyah Jogja, kan punya lapangan. Lapangannya representatif. Klub belum tentu, Mas, punya lapangan, Mas. Kami punya ambulan di kampus. Udah siap. Punya fakultas kedokteran. Mediknya siap banget. Gitu. Berarti kalau dari situ, menurut Mas Fajar, ini Surabaya ini terlalu luas kalau cuma untuk satu klub? Kalau menurut saya satu klub Liga 1 cukup. Tapi klub Liga 3 itu kan jadi klub supportingnya, Mas. Oke. Kalau untuk Liga 1-nya, kalau dulu kan kita punya yang di Surabaya ya, ada Persebaya, Niak Mitra, Asyabab yang itu. Dulu 3 tapi aman. Saiki 1 tapi ruwet ya. Tapi udah sekarang udah ya, baik ya. Mungkin karena dulu di era Orde Baru, Mas. Jadi ruwetnya tidak terbongkar ke publik dan belum ada media sosial. Bisa jadi kan? Jadi kalau ini bicara tentang, misalnya kan menarik, Mas ya. Kalau aku misalnya ngomong tentang kompetisi ya, selama ini orang kan selalu ngomong Liga 1, Liga 2. Nggak salah. Tapi ada 800 klub Liga 3 loh di Indonesia. Ya kan? Ketika orang ngomong kompetisi jalan atau tidak, yang mereka omongkan cuma klub Liga 1 dan Liga 2, Mas. Ya kan? Kembali, menarik. Saya banyak nerima pertanyaan ke teman-teman masalah ini ya, COVID ini ya. Kompetisi digulirkan apa enggak? Menurut pandangan Mas Fajar seperti apa? Kalau menurut saya loh, Mas, tidak digulirkan. Kenapa? Mengapa? Resikonya terlalu tinggi. Resikonya terlalu tinggi ya. Contoh, apakah kemudian otoritas bisa menjamin pertandingan itu tanpa penonton? Kita sudah tahu lah bagaimana tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia itu serba amburadul. Ya kan? Pertandingan tanpa penonton, tetap penontonnya datang. Ya kan, Mas? Terus resikonya terlalu tinggi lah, Mas, menurut saya. Apalagi penanganan COVID di Indonesia kan sangat-sangat buruk gitu, Mas. Ini kan implikasi dari banyak hal ya. Kalau kita, misalnya pemerintah tuh dari awal mau melockdown kota-kota yang sudah kena case, misalnya kayak Jakarta di awal-awal, mungkin kan tidak akan sedahsyat sekarang. Nah, sekarang transmisinya udah transmisi lokal, Mas. Iya kan? Saya selalu merasa kemanusiaan di atas segalanya lah. Bahwa kerugian secara ekonomi, iya ada. Tapi klub sekarang kan lebih rugi, Mas. Statusnya kan nggak jelas, harus menanggung banyak hal dan sebagainya. Kalau misalkan, ini saya nggak di sisi mana-mana, Mas ya. Roda ekonomi harus tetap berjalan. Salah satu yang bisa membantu klub itu adalah memutar roda ini. Betul. Tentu dengan protokoler yang ketat ya. Untuk beberapa klub mungkin bisa jalan, tapi ada klub-klub yang dengan fanatisme tertentu yang mungkin agak susah untuk dikendalikan. Kalau itu kita balikkan ke masing-masing klub. Jadi bukan cuman jadi tanggung jawab kami sebagai pengelola liga, misalkan saya pengelola ya, LIP ya. Tapi saya kembalikan juga, ayo, klub juga bisa menghimbau ke bawah, ke pendukungnya, ke basisnya. Kita harus jalan, protokolnya harus dipenuhi gitu. Menurut Mas gimana? Toh dari situ kita mesti nonton TV, nontonnya kan via TV kan. Otomatis ada sharing hak siar di situ. Siar. Paling sekarang work from home ya, orang mesti dari rumah.
terus sepakat rame-rame ya nonton di rumah masing-masing. Ya meskipun masih ada yang memenuhi warung kopi nantinya ya. Ya, kalau saya gini Mas, tiap kota memang ada kecenderungan beda ya masalah kedisiplinan ya. Saya lihat di lingkungan sekitar saya aja deh, di perumahan dan kampung sekitar saya, masyarakatnya cenderung tertib gitu ya, bahwa di angkringan pun mereka mengambil jarak ya. Makanya kan saya bayangkan apalagi mau diberlakukan di Jogja. Salah satunya loh ya, kami itu udah tertib di Jogja. Kalau kemudian ada orang yang tidak tertib ke sini, kan menyakitkan bagi kami, Mas. Oke. Ya kan, aku melihatnya di kacamata diriku sebagai orang ber-KTP Jogja juga ya. Selain karena alasan kemanusiaan tadi loh, Mas. Kami sudah menahan diri waktu itu untuk tidak banyak berinteraksi dan sebagainya. Meskipun kami baca berita di kota lain seperti itu, saya dengar dari beberapa teman memang di beberapa kota kedisiplinnya tidak terlalu baik gitu. Jadi ketika Jogja nggak ada, seingat saya nggak ada PSBB ya, tapi ketika ada himbauan dari Ngarso Dalam, dari Sultan, yang saya lihat masyarakatnya relatif tertib gitu. Tapi ketika pemerintah pusat ngomong new normal ya, sekarang jadi langsung del gitu. Iya kan? Nah, yang bagi kami, bagi orang Jogja, menurut saya tambah menyakitkan lagi adalah Jogja udah dicoret dari tuan rumah Piala Dunia. Kompetisi mau dilakukan di Jogja. Yang U20 itu? Yang U20. Beritanya kan Jogja dicoret, tapi saya tanya ke teman-teman di Asprop, belum ada surat yang ditujukan ke Asprop, kan jadi lucu. PSSI pusat. Artinya, mengurus administrasi aja udah ruwet. Ya kan, Mas? Apalagi menyelenggarakan kompetisi saat ini, meskipun yang menyelenggarakan tetap PT LIB gitu. Saya percaya pada teman-teman di LIB integritasnya untuk mengelola, tapi you know lah bagaimana kondisinya saat ini. Itu, Mas. Kan bayangkan, Mas, kami di Jogja, infrastruktur tuh, mohon maaf loh ya, mungkin Surabaya kalah dengan kami, Mas, kesiapan stadion. Kami punya 3 stadion di Jogja. Ya kan, yang semua siap. Kan bukan hanya butuh stadion untuk match utamanya, tetapi untuk latihan, training. Ya kan? Sebagai lokasi, venue. Kan kami siap misalnya 3 stadion yang sudah sangat representatif ya, Bantul, Sleman, sama UNY. Ditambah lagi UI, Universitas Islam Indonesia, punya stadion, bisa buat lapangan baru. Latihan ya. Latihan itu, terus Jogja International School. Kan ada banyak tempat yang bisa digunakan gitu. Kan jadi aneh. PSSI itu berdirinya di Jogja, tapi PSSI malah mencoret Jogja. Itu kan ada alasannya nggak? Ngasih alasan? Belum. Belum. Karena suratnya belum datang. Suratnya belum datang. Tapi kan aneh juga ya. Sejarah sepak bola itu kan dibangun oleh 7 klub pendiri. Ya kan? Dan dibangun di Yogyakarta gitu. Mas Fajar ini kenal sepak bola di eranya siapa, Mas? Kalau ya karena lahir di Madiun ya dari dulu baca Jawa Pos, Mas. Koran Jawa Timur kan Jawa Pos. Saya pernah nulis kan, Jawa itu berjasa di fandom kan. Jawa Pos itu berjasa besar bangun identitas kota. Bukan hanya di Surabaya loh ya. Itu kan direplikasi di banyak kota, Mas. Misalnya di Sleman, ketika Jawa Pos itu ekspansi ke Jogja, dia kan membesarkan PSS. Sponsor PSS pertama kan salah satunya Radar Jogja. Jersey pertama PSS itu. Gerasi pertama, bukan pertama. Terus, karena waktu itu PSIM kan didukung oleh KR, Kedaulatan Rakyat. Gitu. Dan itu kan juga dilakukan Jawa Pos di Malang oleh anak perusahaannya, Radar Malang, Malang Pos itu kan masuk bagian dari konglomerasinya Jawa Pos, membesarkan Arema. Jadi sama aja kan. Media itu kan kepentingannya kalau pakai bukunya Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, salah satunya kan kepentingan untuk spasialisasi, membangunkan space bisnisnya tadi. Gitu. Nah, cuman makanya saya bilang kan, mungkin era supporter sepak bola di Indonesia itu literasi itu bisa dibagi-bagi. Era televisi, era radio mungkin ya, pertama era radio, era mbah-mbah kita, kemudian era televisi, nonton bola itu di TVRI, Piala Dunia tahun 90, Italia nontonnya di TVRI. Italia, betul kan Mas? Gerasi kita kan, terus di era 90-an itu 80, 90-an baca dari koran, kemudian muncul internet, tabloid olahraga ya, tabloid bola dan sebagainya. Kalau di Surabaya kan ada kompetisi dulu, grupnya Jawa Pos, ya kan? Terus kalau di Solo itu Solo Pos buat tabloid olahraga juga namanya Arena.
yang umurnya nggak panjang. Ketika pasca reformasi, terutama pasca 98 kan, ketika surat izin usaha penerbitan pers SIUP itu dicabut di zamannya Pak Habibie sebagai presiden. Nah, kemudian ketika mulai masuk era internet kan banyak media-media olahraga. Nah, sekarang yang menarik adalah ya munculnya media komunitas berbasis supporter sepak bola. Bagi saya ini fenomena yang sangat menarik ya, karena mereka menulis atau memproduksi konten itu not just economic motif gitu ya, bukan kepentingan ekonomi saja untuk meningkatkan klik, untuk meningkatkan oplah atau rating share seperti televisi, tapi kan passion mereka terhadap klub. Saya kebetulan melakukan beberapa penelitian tentang media komunitas supporter ya. Mereka nombok, Mas, teman-teman supporter kan nombok mengalokasikan jam produksinya, jam produktif untuk bekerja, seharusnya bisa untuk bekerja, tapi untuk ngurusin media komunitas. Meskipun jadi pekerjaan sambian ya, membeli alat-alat sendiri dan sebagainya. Harapan saya sih ke depan teman-teman media komunitas bisa lebih survive ya. Makanya saya sangat concern ya dengan dan sangat support pada teman-teman media komunitas. Kebetulan kampus kami di UIN pernah mengadakan FGD, Focus Group Discussion tentang media komunitas juga tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu Surabaya yang saya undang Mas Iwe ya, mewakili EJ gitu. Meskipun belum bisa ngundang seluruh Indonesia gitu. Pas puasa, ingat saya waktu kami ajak buka puasa ya, gagasan kami, kampus itu punya tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, saya ingin kampus, karena passion saya di bola ya, pengabdian kami di ranah sepak bola, salah satunya media komunitas tadi, Mas. Gitu. Karena yang saya lihat media komunitas supporter sepak bola itu kan tantangannya satu, Mas. Simple aja, sustainability. Simple dalam kata, tapi kan sangat complicated, Mas, untuk mempertahankan sustainability. Awalnya kan sangat kenceng, tapi kemudian akan cepat kendor gitu. Sebut aja misalnya di Surabaya, saya kan mengamati ya, misalnya bonek siber. Dulu kan sempat naik ya. Itu legend itu, Mas. Legend kan. Saya sempat diminta tulis. Terus dia itu nggak hanya terjadi di Surabaya loh, Mas. Di Malang pun ongisnadi.net dulu kan mereka sangat leading ya. Sekarang kan juga nggak begitu banyak kontennya gitu. Kontennya nggak banyak, lebih banyak media sosial ya sekarang karena keterbatasan. Ada beberapa hal faktor. Nah itu kan terjadi di beberapa tempat di Jogja misalnya teman-teman PSM itu sempat Mas mereka membuat media cetak Mas, namanya Kabar Mataram, Qatar. Kalau nggak salah sampai 3 atau 5 edisi ya, saya koleksi edisinya. Nah, kebetulan beberapa itu mahasiswa saya, sekarang udah pada kerja jadi jurnalis rata-rata. Mereka passion, Mas. Sebelum pertandingan, bayangkan ya, Mas, sebelum pertandingan mereka membagikan newsletter kepada penonton. Oke. Pernah kejadian loh, Mas. Di November apa ya namanya? Waktu saya masih SMP apa SMA, sebelum pertandingan itu ada yang bagi-bagi itu Mas di VIP. Oh ya, nah. VIP. Jadi dari situ sedikit banyak jadi tahu ulasan menjelang pertandingan itu. Oh, nah, ini kayak match program itu Mas. Seperti ini nih gitu. Kayak match program kan itu. Aku membayangkan kan gini, itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh klub ya, dan bisa dimonetizing kan. Dijadikan bundling dengan tiket, kalau masuk dapat newsletter itu, dan itu space-nya kan bisa dijual ke sponsor, Mas. Benar. Iya kan? Nah, justru melakukan malah teman-teman supporter kan, bukan klub loh. Dalam kasus yang dilakukan di Surabaya, Mas Hamzah pasti tahu, teman-teman yang bergerak di Bonek Writer Forum. Iya. Beberapa saat lalu kan ngeluarin ya Mas ya. Koran atau apa ya? Koran digital. Koran sama digital, rilis ya? Buku, Mas. Rilis buku yang tolak bala sepak bola itu. Bukan. Yang kayak tabloid itu loh, Mas. Iya. Ya, kayak tabloid itu. Kayak tabloid ya. Aku kurang paham. E-newspaper. Itu arahnya ke sana atau cuman digital gitu? Belum tahu, Mas. Tapi ini pengalaman kalau teman-teman Bonek Writer Forum kayak buku ya. Buku pertama yang Make Great Again itu kan ulang tahun Persebaya tahun kemarin, itu kan hanya e-book aja. Nah, tahun ini kan progres ya, ada kemajuan gitu, dicetak dicetak. Kebetulan ada UM Surabaya mau menyponsori biaya cetaknya gitu. Jadi buku tolak bala sepak bola. Belum baca saya. Jadi
Udah baca, Mas? Loh. Saya udah dapat kirimannya soalnya. Sebagai penulis saya juga beli, maksudnya nambah jumlah eksemplar. Ya. Jadi kan ini fenomena yang menarik, Mas ya, literasi di kalangan teman-teman supporter. Nah, saya bercerita tadi misalnya beberapa kali yang saya lihat teman-teman Bonek Creator Forum itu kan ngadakan diskusi online ya melalui cangkukan online kita, akhirnya kan jadi ketemu tuh Mas dengan teman-teman supporter dari kota lain yang ikut gabung. Kemudian kebetulan saya ikut grupnya Forum Media Supporter juga, FMS gitu kan, jadi menarik, jadi kenal dengan pengelola media komunitas di banyak tempat. Nah, yang sering saya bilang ke teman-teman itu, salah satunya manfaatnya kan sederhana. Misalnya Mas Dian atau teman KHGK kenal dengan supporter di kota lain gitu. Kalau mau liputan ke sana mungkin kan berat. Bisa Persebaya main gitu. Secara away, biaya ongkosnya kan berat. Nggak bisa away. Kalau kita punya teman di sana kan enak. Minimal ada yang ngabarin hasil match-nya seperti apa dan sebagainya. Paling nggak foto-foto gini. Betul, foto-foto eksklusif. Sama juga dengan mereka kan bisa juga kontak ke kita. Nah, maka saya percaya jejaring itu merupakan salah satu modal sosial yang harus kita rawat dan kita hidupkan terus, Mas. Bonek Creator Forum, Mas Fajar kan ada di dalamnya. Itu ide awalnya seperti apa, Mas? Waduh, kalau ide awalnya aku lupa ya, Mas. Bisa aku lupa, Mas. Soalnya yang Mas Oriza aja ditanyain, Mas Oriza. Atau Mas tanya, Mas. Atau Mas Bimo. Mas Bimo ya? Mas Bimo atau Mas Oriza ya? Oriza. Saya kan hanya pupuk bawang di situ, Mas. Oke. Mas Bimo, Mas Oriza, siap-siap ya. Habis ini Anda ini target saya. Nah, aku menarik aja nih Mas, Bonek Creator Forum kemarin ketemu dengan teman-teman Jogja. Waktu mereka ngajak ngopi di kampus ya, ngajak ketemu tuh ajak ngopi di kampus. Mereka aja sangat respect loh Mas. Dan mereka selalu cerita, kok bisa ya teman-teman bisa membangun komunitas itu dan komunitas kan termasuk produktif itu loh Mas. Produktif dan salah satu hal yang menarik dari Bonek Creator Forum, ya ini ngomong teman orang di luar ya, mereka ngomong yang menarik adalah komunitas itu bisa berisi dari orang-orang yang sangat lintas sektoral gitu, lintas latar belakang, lintas profesi, lintas wilayah, ya kan? Ini kan satu yang menarik, misalnya di Bonek Creator Forum ada si Rick itu ya, yang bonek Belanda itu, dia juga intens itu, artinya kan batas nation state aja bisa terlampaui gitu mas. Yang menarik itu saya ini, waktu kumpul-kumpulnya yang via Zoom. Jadi saya baru sekali ngikut kemarin pas ulang tahun Persebaya, terus ada Pak Daradiskan yang yang ke-6. Nah. Saya japri Mas Bimo ini. Mas Bim, aku lupa Mas Bim, terus dikasih buat masuk. Ternyata disebarin bebas. Itu gitu nggak usah minta Mas ya. Di mana-mana dapat. Kalau gitu nak kasih Mas. Nah, iya. Yang bathroomnya diriku Mas. Saya nggak ngerti Mas. Newbie ya. Ya udah begitu masuk. Seru juga ya gini. Aku ada rekamannya Mas di YouTube. Beberapa udah upload. Oh di YouTube. Tak kasih udah keluar Mas. Minta di YouTube Mas ya. Menarik. Nah, kita ini hampir 2 jam loh Mas. Hampir 2 jam enggak kerasa. 1 jam setengah. Ini cukup. Zoom Premium membuat bablas. Ini nanti banyak potong-potongannya nggak apa-apa Mas. Terima kasih sekali Mas Fajar udah. Kami Mas Dian dan teman KHGK. Sangat-sangat istimewa. Ini pembukaan tapi langsung berat ya. Padahal pengennya saya ini santai. Pengennya kita ngobrol santai di Surabaya dulu ngapain. Sampai subuh. Waktu itu kalau nggak salah sampai interview di syuting di Bonek Store atau apa ya? Yang di Urusumasi. Oh iya, lupa. Tempatnya Mas Hamim ya, Cak Amin. Mas Hamim. Jadi Mas Fajar itu banyak. Nggak karu-karuan ya waktu di Surabaya. Ketemunya banyak orang dan bisa dibilang kaya informasi akan bonek. Kalau pertanyaan buat Mas Dian dan KHGK, sederhana aja. Bisakah Mas Dian dan teman-teman di KHGK meyakinkan kepada kami bahwa media ini akan menjadi media komunitas yang sustainable? Dan apa yang akan dilakukan agar menjadi sustain itu?